Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita pada malam hari ini berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, yaitu beribadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang Kitabut Thaharah. Pada pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang macam-macam air yang menjadi alat untuk berthaharah. Kita sudah sebutkan ada berapa jenis air? Ada 7. Pertama air hujan. Kedua air laut. 3 air sungai. 4 air sumur. 5 air mata air. 6 air salju. Dan yang terakhir adalah air embun. Nah, 2 air kita sudah sebutkan dalilnya. Air hujan, Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Dan tentang air laut, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ya. Selanjutnya dalil tentang air yang ketiga. Air apa yang ketiga? Air sungai. Air sungai disebutkan dalam kitab ini setelah beliau menyebutkan tentang air laut. Beliau mengatakan wa ma'un nahri wa ma'ul aini fi ma'nahu. Air sungai dan air mata air semakna dengan air laut. Artinya dalil yang digunakan adalah
dalil yang kita sudah sebutkan itu, yaitu dalil tentang air laut. Jadi beliau mengatakan semakna. Semakna itu artinya satu level, dikiaskan atau disamakan. Karena apa? Karena jumlahnya yang banyak. Air laut itu kan jumlahnya banyak. Sama dengan air sungai juga jumlahnya banyak. Air mata air juga demikian. Air mata air juga jumlahnya banyak. Yang namanya mata air itu berarti airnya banyak sekali, ya, tidak putus-putus. Ya. Nah itu beliau mengatakan fi makna. Nah itu semakna dengan air laut. Wa amma ma'u thalji wa ma'ul baradi fal aslu fihi hadithu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan air salju dan air embun, maka dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar alal ashah. Jadi dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah kata beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dalam pendapat yang sahih. Artinya Abu Hurairah itu nama aslinya diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang paling sahih kata beliau namanya adalah Abdurrahman. Ada yang bilang namanya Abdullah dan yang lain-lainnya. Karena ini termasuk sahabat yang julukannya lebih terkenal daripada nama aslinya. Abu Hurairah itu bukan nama asli beliau, tapi nama yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika pergi ke masjid di jalan melihat anak kucing kecil yang masih bayi. Ya, karena dia kasihan, diambil itu anak kucing dan disimpan di kantong jubahnya. Simpan di kantong jubahnya karena kasihan supaya dia tidak mati. Dan dia pelihara. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu kamu namamu Abu Hurairah saja atau Abu Hirrah. Hurairah itu bentuk tasghir dari kata Hirrah. Hirrah itu kucing kecil atau kucing. Kalau di tasghir Hurairah, bahasa Arab itu ada namanya isim tasghir, nama yang di tasghir. Tasghir itu bentuk kecil. Ya, misalnya Abdullah jadi Ubaidullah, Abdun jadi Ubaid, ya. Hamdun jadi Hamidun menjadi Humaid, ya. Tiflun jadi Tufail. Nah, itu namanya isim tasghir. Nah, Hirratun jadi Hurairah. Maka beliau disebut dengan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengatakan itu nama yang diberikan Rasulullah yang saya suka. Ya, karena yang berikan adalah Rasulullah, maka beliau lebih memperkenalkan nama yang diberikan Rasul itu. Dia bilang karena yang memberikan Rasul maka akan saya gunakan menjadi namaku, katanya. Lebih saya sukai dari nama asliku karena itu yang memberikan Rasul. Jadi dia saking cintanya kepada Rasulullah SAW sampai namanya pun akhirnya dia pakai nama yang diberikan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga nama aslinya
diperselisihkan. Tapi kata beliau penulis kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, beliau mengatakan bahwa yang al-asah, yang paling sahih adalah Abdurrahman. Baik. Qala, berkata Abu Hurairah maksudnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayyatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir melaksanakan sholat takbiratul ihram maksudnya. Jadi setelah beliau takbiratul ihram, sakata hunayyatan, beliau diam sejenak. Jadi ada jarak antara takbir dan bacaan surah Al-Fatihah maksudnya. Nah, di situ baca doa apa biasanya? Doa iftitah, ya. Qabla an yaqra, sakata hunayyatan qabla an yaqra. Jadi beliau setelah takbiratul ihram diam sejenak sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yaqra di sini maksudnya yaqra Al-Fatihah, ya. Sebelum membaca surah Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah ma taqul. Maka Abu Hurairah bertanya, tentu bertanyanya setelah sholat, ya. Tidak mungkin sementara sholat dia bilang Rasulullah, apa yang Rasulullah sebut, artinya setelah sholat nanti, ya. Jadi Abu Hurairah perhatikan tata cara sholatnya Nabi dari awal, dan beliau ikut dengan sholatnya Nabi. Jadi Nabi diam, dia diam. Maka setelah selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma taqul. Hai Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan ketika diam tadi itu? Sebelum membaca Quran surah Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram, saya lihat Rasulullah diam. Kira-kira apa yang Rasulullah baca tadi? Nah, itulah kira-kira dialognya. Qala aqul. Maka Rasulullah bersabda, aku ucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bima'id thalji wal baradi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, saya ucapkan doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkan aku dan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana disucikannya kain yang putih atau thawb yang putih dari kotoran-kotoran, dari danas. Allahumma ghsilni. Ya Allah, ighsilni. Ighsil itu artinya cuci, ya, sucikan. Ighsilni dari min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku, bima ithalji wal baradi, dengan air salju dan air embun. Nah, ujung doa istiftah ini yang menjadi dalil, di mana Rasulullah SAW mengatakan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan dengan air salju dan air embun. Artinya apa? Artinya
ketika Rasulullah meminta disucikan dengan air salju, berarti air saljunya tahur, air saljunya tahur, air saljunya suci. Karena tidak mungkin Nabi minta disucikan dengan air yang kotor, ya, atau air yang najis. Jadi ketika Nabi meminta kepada Allah untuk disucikan dengan air salju, itu berarti air salju itu bisa untuk mensucikan. Nah, dia suci dan mensucikan. Karena kalau dia najis tentu tidak diminta oleh Nabi untuk dijadikan sebagai pensucinya. Paham ya? Nah, ini cara berdalilnya, ya. Cara berdalilnya. Walaupun di dalam hadis ini yang disebut itu disucikan dari kesalahan. Bahasa majaz. Bahasa majaz. Bahasa majasi atau bahasa kiasan, ya. Karena kalau kesalahan itu kan tidak bisa disiram, ya kan? Kesalahan atau dosa itu bisa disiram pakai air? Nggak bisa secara fisik. Ya, secara fisik nggak bisa disiram pakai air. Yang bisa disiram pakai air itu adalah najis, ya kan? Kalau najis yang lengket atau melekat di dalam tubuh kita, pada tubuh kita, nah itu bisa disucikan dengan air. Ya, tapi dalam doa ini Rasulullah minta disucikan dari kesalahan, ya, dari dosa. Ya. Dan dosa itu ya tidak ada wujudnya. Siapa yang pernah lihat wujud dosa? Ya, tidak ada. Sama dengan pahala. Pahala juga tidak bisa dilihat secara fisik. Ya. Walaupun kita yakin pahala itu ada, balasan itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan baik untuk berbuat orang yang berbuat baik, balasan jelek untuk orang yang berbuat jelek. Tapi secara fisik kita tidak bisa lihat itu dosa dan pahala itu. Tapi Rasulullah mengatakan sucikan aku dari kesalahan itu dengan at-thalj, air salju. Itu menunjukkan air salju ini suci. Jadi kalau dia bisa membersihkan dosa, maka dia bisa membersihkan najis. Ya. Kalau dia bisa digunakan untuk membersihkan dosa, maka bisa digunakan untuk membersihkan najis. Bisa digunakan untuk membersihkan hadas, maka bisa digunakan untuk membersihkan najis. Maka inilah kata beliau sebagai dasar mengapa para ulama mengatakan bahwa di antara air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah air salju. Walaupun kita di Indonesia tidak pernah melihat air salju, ya, tidak pernah lihat air salju. Kalau air embun, ya, sering. Nah, kalau air embun sering kita lihat di pagi-pagi hari, ya, ketika musim dingin, ya, nah itu berembun. Ya, baik itu di atas rumput-rumput, di dedaunan, daun-daun pohon, atau di atap-atap rumah. Itu ada embun-embunnya, itu namanya al-barak. Tapi kalau air salju, karena negeri kita bukan negeri yang bermusim dingin seperti di Jepang, atau ada daerah-daerah yang ada saljunya, mungkin seperti di Papua, di puncak Jayawijaya, di Gunung Jayawijaya itu biasa ada salju. Kalau yang mau lihat air salju pergi di Papua. Di Papua di puncak Jayawijaya, pergi naik di gunung Jayawijaya itu kalau pagi-pagi insya Allah dapat tuh air salju. Ya. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang dibolehkannya bersuci dengan air salju dan air embun. Bilma bitalji bima italji wal barak, dengan air salju dan air embun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dengan demikian, air sumur tidak disebutkan. Di sini ada dalilnya air hujan, air air laut, air sungai dan air mata air. Beliau mengatakan maknanya sama dengan air laut. Kemudian
Air embun dan air barat, air barat, air salju ya, air salju dan air embun hadisnya sendiri. Air sumur mana hadisnya? Ya. Tidak disebutkan dalam kitab ini air apa dalam mukaddimah ini tentang air sumur. Tapi nanti ada hadis yang lain. Ya. Jadi ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa air sumur itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Nah intinya ini jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci dari najis ataupun dari hadas. Ya. Alat yang pertama. Nanti ada alat yang kedua. Ya. Ada alat yang kedua untuk mensucikan dari hadas dan ada alat yang digunakan untuk mensucikan dari najis. Nah, nanti di bab-bab selanjutnya. Jadi air ini alat yang pertama, yang paling banyak digunakan. Ya. Dan dia adalah alat yang paling utama. Karena itu disebutkan di awal, karena air ini alat yang paling utama. Atau yang disebut dengan dalam ilmu fikih itu sebagai al-aslu. Asal atau alat yang menjadi asal untuk bersuci itu adalah air. Sedangkan nanti disebutkan beberapa benda yang lainnya, itu kalau tidak ada air. Ya. Kalau tidak ada air, artinya dia sebagai pengganti. Ya. Jadi pemain intinya adalah air. Ya. Nah, pemain cadangannya nanti kita sebut. Ya. Nah, biasanya kalau pemain cadangan itu kalau ada pemain inti tidak pemain main. Ya. Duduk saja di bench. Ya. Itu kan pemain cadangan. Pemain cadangan itu kapan dia main? Nanti kalau pemain intinya sakit atau sudah kecapean atau cedera, ya, baru masuk pemain cadangan. Nah, itulah ibaratnya. Dalam bersuci juga demikian. Jadi air itu menjadi alat yang inti dalam bertoharah. Ya. Sedangkan yang lain itu sebagai cadangan saja. Kalau airnya tidak ada. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, itu tadi jenis-jenis air. Kemudian yang 7 jenis air ini, ya, 7 jenis air ini, ketika kita mau gunakan untuk bertaharah, ya, apakah semuanya langsung bisa digunakan? Ya. Nah, ternyata diberikan klasifikasi atau dikelompokkan dari air sungai, air sumur, air mata air. Itu nanti ternyata tidak semua bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Jadi ada dia punya kelompok-kelompok. Nah, di sini disebutkan babu aqsamil miyah. Jadi air yang 7 itu dibagi lagi. Dibagi lagi. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air yang 7 itu dibagi menjadi 4 macam. Ya. Jadi dibuat klasifikasi menjadi 4 lagi. Pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Wa huwal ma'ul mutlaq. Pertama, air yang suci, mensucikan dan tidak makruh. Jadi air yang suci, mensucikan dan tidak makruh. Dan itu disebut air mutlak. Ya, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Apa itu air mutlak? Apa yang disebut air mutlak? Ini disebut
Al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadatsa wa yuzilu najasa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa ikhtulifa fi haddihi faqila huwa al-'ari 'anil quyud wal idafatil lazimah. Wa hadha huwa as-sahih fi ar-rawdati wal muharram. Wa nassa 'alaihi Syafi'i. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis adalah air mutlak. Dan air mutlak ini diperselisihkan definisinya. Ya, diperselisihkan definisinya di kalangan madhab Syafi'i. Nah, ini karena ini berbicara tentang madhab Syafi'i, maka di kalangan madhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat para ulama dari mazhab Syafi'i apa yang dimaksud dengan air mutlak. Dan beliau mengatakan faqila huwal 'ari 'anil quyud wal idafatil lazim. Yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang tidak ada kaitan atau idhofah penyandaran yang lazim terhadap sesuatu. Jadi namanya tidak disambung dengan benda lain seperti air kopi misalnya. Jadi air yang mutlak itu adalah air yang kita sebut dengan air saja. Ini maksudnya. Jadi tidak ada embel-embelnya. Paham? Paham ini? Air yang kita sebut air. Ya. Air sungai. Nah, itu air yang di sungai itu. Air laut. Air sumur, ya. Air hujan. Ya. Tapi kalau sudah ditambah lagi dengan istilah yang lain, air sumur yang dibuat kopi, berarti ada tambahan. Ya, berarti dia sudah tidak mutlak. Paham ini? Paham? Ya. Air teh itu kan bisa kita ambil dari sumur, bisa diambil dari apa? Dari sungai, bisa diambil dari air hujan, atau bisa diambil dari keran. Ya. Bisa diambil dari air keran. Atau air galon. Nah, itu namanya air teh, air susu. Nah, itu bukan air mutlak. Air yang mutlak adalah yang ada di sungai itu atau yang ada di sumur itu. Ya, paham ya? Itu namanya air mutlak. Makanya disebut dengan al-'ari 'anil quyud wal idhafah al-lazimah. Air yang tidak ada sebutan embel-embelnya. Ya. Tidak ada sebutan embel-embelnya. Kita hanya menyebutnya air saja. Paham? Ya. Wa hadza huwa shahih fi rawdah wal muharram. Dan inilah pendapat yang sahih kata beliau dalam kitab Ar-Rawdah dan dalam kitab Al-Muharram. Nah, kitab Ar-Rawdah ini adalah kitabnya Al-Imam An-Nawawi, ya. Dan Al-Muharrar juga. Jadi nama kitab dalam mazhab Syafi'i. Wa nassa 'alaihi Syafi'i. Dan ini juga menjadi nas dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat bahwa air yang disebut dengan air mutlak itu adalah air yang tidak ada sebutan embel-embelnya. Jadi hanya disebut air saja. Atau air sungai saja. Ya. Atau air sumur saja. Nah, itu namanya air mutlak. Jadi air mutlak ini bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Untuk bersuci karena dia suci. Tidak ada embel-embelnya. Ya. Kharaja bihi mithlu qawlu ta'ala min ma'in mahin au min ma'in dafiq.
Jadi kenapa harus dikatakan air mutlak? Ya, supaya untuk membedakan air mutlak dengan air yang lain. Ya, air yang lain itu seperti apa? Ma'in mahin. Apa itu ma'in mahin? Quran surah Al-Mursalat. Ya. Ma'in mahin. Apa artinya? Hah? Air yang hina. Ya. Apa yang dimaksud air hina di situ? Air mani. Mima'in dafiq juga disebut air mani juga. Jadi air mani tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu artinya dia dikeluarkan. Wa qawlu al-idhaf al-lazimah kharaja bihi mithlu ma'il wardi wa nahwihi. Dan juga ketika disebutkan air itu harus tidak ada embel-embelnya, maka dikeluarkan ma'ul wardi. Ma'ul wardi itu air bunga. Ya. Air bunga tidak boleh dijadikan untuk air untuk bersuci. Air bunga itu apa? Air yang dicampur bunga. Ya. Kan ada orang itu kalau mandi, kalau ada dia punya kolam di rumah, bathtub di rumah, biasanya itu air dia campur dengan bunga mawar, baru berendam di situ. Nah, itu namanya air bunga. Wahtaraza bil idhafati al-lazimah 'anil idhafati ghair lazimah kama in-nahri wa nahwihi fa innahu la tukhrijuhu hadhihi idhafah an kaunihi yarfa'ul hadath wa yuzilu najas li baqa'il itlaqi alaihi. Dan disebut idhafah lazimah untuk menjelaskan bahwa ma'un nahar, air sungai misalnya, itu tidak dikeluarkan dari air mutlak. Ya. Air sungai tetap bisa menjadi alat untuk bersuci. Ya. Karena dia merupakan air yang mutlak. Ya. Dan bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Li baqa'il itlaq alaihi. Ya, karena dia masih disebut sebagai air mutlak. Ya. Jadi air mutlak itu adalah air yang memang asli. Ya, air asli sesuai dengan keasliannya. Belum diberikan embel-embel yang lain. Ya. Belum diberikan embel-embel yang lain. Nah, ini kata beliau adalah pendapat yang benar tentang definisi air mutlak. Ya. Kemudian waqila al-ma'ul mutlaq wal baqi ala wasfi khilqatihi. Ada juga pendapat yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i, air mutlak itu adalah air yang baqi ala wasfi khilqat, air yang tetap di dalam bentuk keaslian ciptaannya. Ya. Jadi air yang asli dalam bentuk ciptaan Allah memang seperti itu. Karena bisa menjadi air itu bisa berubah dari wujud. Misalnya jadi es, ya kan? Es itu terbuat dari air, tapi dia wujudnya sudah beda. Kalau air itu benda cair, kalau es batu benda padat jadinya, jadi benda padat. Makanya es batu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena bentuknya sudah berbeda dari aslinya. Nah, ini pendapatnya. Jadi ba'al baqi ala wasfi khilqati. Ya. Jadi dia air mutlak itu adalah air yang masih murni asli sesuai dengan bentuk ciptaan, bentuk dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air sungai ya seperti itu, sudah air sungai. Ya. Nah, kalau diambil air sungainya dirubah
dikasih benda-benda yang lain, baunya berubah, rasanya berubah. Misalnya dimasak jadi dikasih susu atau teh, rasanya berubah. Ya. Nah itu maka berubah dia punya status dari suci dari mensucikan menjadi tidak mensucikan. Ya. Wa qila ma yusamma ma. Nah, pendapat yang ketiga beliau mengatakan yang dimaksud air mutlak adalah air. Apa yang disebut air? Air mutlak semua itu. Nah, jadi lebih luas dia punya pendapat. Tapi kita kembalikan ke pendapat beliau yang awal, karena beliau mengatakan bahwa yang sahih yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa air mutlak itu adalah air yang tidak diberikan embel-embel sebutan yang lain. Ya. Air yang disebutnya air saja. Ya. Wa summiya mutlaqan li annal ma'a idza utliqan sarafa ilaih. Wa hadza ma dzakara Ibnu Shalah wa tabi'ahu An-Nawawi alaihi fi Syarhil Muhadzab. Ya. Dan disebut air mutlak ya, karena kalau utliqa, karena kalau disebut tanpa embel-embel maka orang pahamnya itu air. Maksudnya apa? Kalau yang tanpa embel-embel, kalau kita bilang ambilkan air dulu, berarti orang yang disuruh pasti ambil air. Dia tidak ambil air kopi, dia tidak ambil air teh, dia tidak ambil air susu. Yang diambil air apa? Air yang bening itu. Ya. Minta air. Kalau orang bilang minta air, yang kita kasih air apa? Air bening. Ya. Bukan air putih. Karena air putih itu susu. Ya. Kalau air yang mutlak adalah air yang bening itu. Ya. Mau minum air ya, air bening. Ya. Makanya kalau disebutkan air mutlak, disebut mutlak ya karena kalau kita disebutkan air atau dibilang air, maka yang terbayang di hadapan kita adalah air bening. Kalau kita bilang nyalakan air dulu, nyalakan mesin air, berarti yang paham kita apa? Air yang kita pakai mandi, ya kan? Nah, kecuali kalau bilang nyalakan kompor, masak air, bikin teh, nah itu beda. Ya, itu sudah tidak mutlak. Nah, namanya air mutlak adalah air yang ketika disebutkan maka kita pahami air itu yang kita pakai untuk berwudu itu. Itu namanya air mutlak. Ya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Shalah, diikuti oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Jadi kesimpulannya dari air yang tujuh itu, nah, untuk bisa dijadikan sebagai alat untuk mensucikan, maka air yang tujuh itu kita lihat dulu masih asli atau sudah dirubah. Ya. Kalau wujudnya masih asli, maka boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau sudah dirubah, ditambah zat yang lain, seperti air sungai, dibawa pulang ke rumah, dimasak, dikasih gula, dikasih kopi, jadi air kopi. Maka kalau air kopi sudah tidak mutlak lagi, tidak asli lagi, maka jangan berwudu dengan air kopi, apalagi yang masih panas. Ya. Jangan memang berwudu dengan air kopi, apalagi yang masih panas. Nah, kalau masih panas bukan suci, tak kupas kulit. Ya. Nah, begitu juga air teh, air susu. Ya, kalau tadi disebutkan air bunga, ya, air bunga tidak mensucikan.
Ya. Air apa lagi? Ayo, di sekarang di apa? Air itu, air santan, ya. Kita kupas kelapa, kita campur dengan air jadi santan. Walaupun airnya banyak, santannya tetap ada situ, maka disebut air santan. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air apa lagi? Ditambah air susu, air teh, air jus, ya, air jus jeruk, jus apa? Jus apel, tambah air, atau air lemon. Pokoknya air yang sudah berubah, sudah ada tambahan-tambahan begitu, sudah tidak disebut sebagai air mutlak. Maka dia tidak boleh dipakai untuk bersuci. Termasuk air mata. Air kelapa tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk dalam 7 jenis itu. Jadi tidak boleh berwudu dengan air kelapa. Walaupun satu pohon kelapa dikasih apa? Kasih turun dia punya buah, baru dikupas, baru simpan. Simpan di apa namanya? Simpan di plastik, dikumpul, kan jadi banyak itu. Nah, kita berwudu pakai itu, tidak boleh. Ya. Karena dia bukan air mutlak. Ya, air kelapa. Apalagi air kelapa, apa yang sejenis kelapa? Nah, pokoknya gitulah. Air perasan anggur, air anggur. Banyak itu air anggur itu kalau diperas. Coba kita punya anggur 1 koli, kemudian kita peras itu jadi banyak. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan asir itu. Asir itu jus. Ya. Air perasan anggur, perasan lemon, peras air kelapa, itu masuk semua di situ. Ya. Maka tidak boleh digunakan untuk bersuci, karena dia bukan air mutlak. Ya. Walaupun dia boleh diminum, diminum, tapi tidak boleh untuk berwudu. Apalagi mandi junub, tidak boleh dengan air kelapa. Ya, coba mandi junub dengan air kelapa. 5 menit kemudian sepenuh semut di badan. Ya, karena manis kan, air kelapa manis. Nah, kalau kita mandi air kelapa, ya, tidak lama semut mau isap itu, mau jilat kita punya badan, ya, itu bisa berbahaya. Ya. Ya. Walaupun air kelapanya banyak, ya, termasuk air jeruk, ya, air jeruk itu, air perasan jeruk. Ya. Coba kalau misalnya kita punya lemon atau jeruk 1 trek, kita peras semua itu, jadi banyak airnya kan? Jadi banyak, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena bukan air mutlak, ya, bukan bersumber dari 7 air itu, ya, dari 7 air laut dan seterusnya itu. Ya. Jadi air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang bersumber dari 7 itu, kemudian belum dirubah, itu dia punya syarat. Ya. Belum dirubah atau belum ditambah DP nama, belum ditambah namanya. Bagaimana kalau air aqua? Air aqua diambil dari mana? Dari mata air. Ya, air aqua diambil dari mata air. Dan namanya air. Ya. Maka boleh dipakai untuk berwudu? Boleh. Ya. Boleh, karena dia masih dalam bentuk aslinya. Ya kan? Masih dalam bentuk asli. Kecuali kalau dia sudah ditambah atau dicampur dengan benda yang lain, maka jadi mutlaknya jadi hilang lagi. Mutahhirun makruhun wahwal ma al musyammas. Yang kedua, air yang suci, mensucikan tapi makruh. Nah, kalau tadi itu suci, mensucikan, tidak makruh, air mutlak. Ya.
tidak makruh. Makruh itu artinya apa? Salah satu hukum dalam ilmu ushul fikih namanya makruh. Ya, jadi hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Nah, makruh itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tidak makruh, artinya dia suci, mensucikan, dan tidak makruh. Artinya memang itu yang dipakai untuk bersuci. Nah, kalau yang kedua kata beliau, tahirun, mutahhirun, makruh. Dia suci, mensucikan, tapi makruh. Makruh artinya apa? Dianjurkan untuk tidak dipakai. Ya, dianjurkan jangan dipakai. Tapi kalau dia dipakai, maka mensucikan. Ya, karena di sini disebutkan tahirun, mutahhirun. Ya. Wa huwa al-ma'ul musyammas. Al-ma'ul musyammas artinya air yang dijemur di matahari. Ya, seperti tong kita itu dijemur di matahari itu, ya. Tong kita itu dijemur di matahari. Nah, kalau matahari di atas kepala kan itu air yang kita simpan di situ jadi musyammas dia. Ya. Jadi terjemur. Nah, itu namanya tahirun, mutahhirun, makruh. Apa kata beliau? Hadza huwal qismu tsani min aqsamil ma' wa huwal ma'ul musyammas. Wa huwa tahirun fi nafsihi wa lam yulqi najasatan wa mutahhirun ay yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najasa li baqa'i itlaqi ismil ma'i alaihi. Dan ini kata beliau adalah jenis air yang kedua, ya, yang disebut dengan air musyammas, air yang dijemur di matahari. Ya. Dia suci dalam dirinya dan tidak walam yalqa najasatan, tidak bertemu dengan najis. Wa mutahhirun, atau mensucikan, atau yarfa'ul hadath wa yuzilun najas. Dia boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Li baqa'i itlaq ismil ma'i alaihi. Kenapa? Karena dia masih disebut sebagai air yang mutlak. Jadi masih disebut air dia. Tidak disebut air kopi. Tidak juga disebut air matahari. Ya. Tidak juga disebut air matahari. Ya, karena matahari hanya memberikan sinarnya kepada air tersebut sehingga dia menjadi terjemur atau menjadi panas. Ya. Tapi secara fikih dalam mazhab Syafi'i disebutkan dia masih dikategorikan tahirun, mutahhirun. Suci dan mensucikan. Jadi seperti air tong kita yang di atas. Nah, itu kan tiap hari dijemur matahari. Dan kita pakai untuk wudu. Pada waktu sholat zuhur rasanya panas. Kenapa? Karena terjemur matahari. Ya kan? Apalagi yang tong pakai yang stainless itu. Nah, untung tong kita itu bukan stainless. Kalau tong kita yang satu yang kecil yang stainless, nah itu kalau siang-siang matahari seperti sekarang, kalau kita pakai untuk berwudu dia, kita ambil di keran, itu jadi panas dia, ya, jadi panas kerannya, panas air dari keran itu. Kenapa? Karena dia dipanasi oleh matahari dan tempat menampungnya juga terbuat dari stainless. Alhamdulillah kita sudah tidak pakai itu stainless, ya. Walaupun nanti suatu saat pakai lagi, ya, insyaallah ta'ala. Ya. Jadi kata beliau, ma' al-musyammas, air yang terjemur oleh matahari itu hukumnya suci dan masih mensucikan. Kenapa? Karena masih
dalam masih dalam istilah air yang mutlak. Wahal yukrah, apakah dimakruhkan? Nah ini beliau mengatakan fihi al-khilaf. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Apakah dia makruh dipakai atau tidak? Ya. Jadi ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan makruh. Al-asah indar Rafi' annahu yukrah wa huwa alladhi jazama bihi al-musannifu wahtajja lahu ar-Rafi'i bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 'anil musyammas wa qala innahu yurithul baras. Ya. Apakah dimakruhkan? Beliau mengatakan fihi khilaf. Hanya ada perbedaan ulama mazhab Syafi'i tentang air yang dijemur matahari. Dan yang sahih menurut Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i adalah salah seorang imam mazhab Syafi'i, ya. Yang sahih menurut beliau adalah yukrah. Dia makruh untuk dipakai. Ya. Artinya tidak dianjurkan untuk dipakai. Wa huwa alladhi jazama bihil musannif. Dan inilah yang menjadi pendapat yang dikuatkan oleh Imam Abu Syuja'. Musannif artinya musannif dari matan Al-Ghayah wa Taqrib. Imam Abu Syuja' memilih pendapat bahwa air yang terjemur matahari tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai alat untuk bersuci. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengatakan dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melarang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menggunakan air yang terjemur matahari. Dan beliau bersabda bahwa air yang terjemur matahari yurithul baras, ya, bisa menyebabkan penyakit baras. Baras itu apa? Penyakit kulit, ya, bisa menyebabkan penyakit kulit. Ya, tapi disebutkan dalam hasyiah kitab ini bahwa hadis ini rawahul Abu Nu'aim fi Asy-Syu'ab wal Baihaqi min tariqi Khalid bin Ismail qala fihi Ibnu Adi kana yadhul hadith wa taba'ahu Wahab ibnu Wahab wa huwa asharu min Khalid wa anzur tamama takhriji fi talqisil khabir. Jadi disebutkan dalam keterangan hadis ini bahwa hadis ini salah satu perawinya namanya Khalid bin Ismail. Berkata Khalid bin Ismail dalam periwayatan itu ada yang disebut dengan Ibnu Adi. Nah, Ibnu Adi ini orang yang kana yadhul hadits. Orang yang pernah membuat hadis maudhu. Membuat hadis palsu. Ya. Artinya hadisnya lemah. Ya. Hadisnya hadis lemah karena orang yang meriwayatkannya adalah orang yang pernah membuat hadis palsu. Ya Allah hadis. Maka kalau dia orangnya seperti itu, maka hadisnya tidak diterima. Ya, makanya hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Wa tabi'ahu Wahab ibnu Wahab wa huwa asyarru min Khalid. Ya. Dan ada riwayat yang lain yang menjadi tabi', ya, yang mengikuti atau yang mendukung hadis ini yang disebutkan juga. Perawinya itu ada nama Wahab bin Wahab. Dan dia ini asyar bin Khalid. Orangnya lebih jelek dari Khalid bin Ismail itu. Jadi yang mendukungnya periwayatannya lebih jelek. Maka ini yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang
hadis tentang air yang terjemur matahari. Ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Maka yang mengatakan makruh hadisnya pakai hadis Aisyah ini. Tetapi ada yang menolak hadis itu karena diriwayatkan oleh Ibnu Adi yang termasuk orang yang membuat hadis palsu. Maka kalau dia membuat hadis palsu berarti hadisnya tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti air yang terjemur matahari masih posisinya berada pada posisi semula, yaitu tidak dimakruhkan. Paham ya? Paham? Zam? Paham. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ightasala bima'in musyammasin fa asabahu wadahun fala yalumanna illa nafsah. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi dengan air yang terjemur matahari, kemudian dia tertimpa wadah. Wadah itu belang-belang, penyakit kulit. Fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah menyalahkan orang lain atau salahkan dirimu sendiri. Ya, ini hadisnya disebutkan dalam Talkhisul Khabir, rawainahu fil juz'il khamis min Misyikhati Qadhi al-Murastan min tariqi Umar bin Sabah wa huwa kadzdzab wa fil babi an Anas rawahu al-Uqaili wa qala la yasihu fi haditsun musnadun wa innama huwa syai'un ruya min qauli Umar. Jadi ini hadis juga disebutkan perawinya ada yang bernama Umar bin Sabah dan dia adalah seorang pendusta, kadzdzab. Artinya hadisnya juga hadis yang lemah. Dan beliau mengatakan dalam Talkhisul Khabir bahwa la yasihhu fihi haditsun musnadun. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa diterima untuk menjadi alasan bahwa air yang terjemur matahari hukumnya makruh. Jadi hadis-hadis yang mengatakan hukumnya yang mengatakan bahwa air itu berbahaya, ya, itu tidak ada yang sahih kata beliau. Dan dalam hadis-hadis ini tidak ada disebutkan jangan menggunakan untuk berwudu. Hanya dikatakan air itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Ya. Nah, kenapa disebut makruh oleh sebagian para ulama mazhab Syafi'i? Karena dikhawatirkan menyebabkan sakit. Ya. Akan tetapi kekhawatiran ini tidak terkonfirmasi karena dalil-dalilnya adalah hadis-hadis yang lemah yang diriwayatkan oleh perawi-perawi, ada yang pendusta, ada yang memalsukan hadis. Ya, jadi Ibnu Adi disebut orang yang pernah memalsukan hadis, sedangkan hadis yang sumbernya dari Ibnu Abbas disebutkan dalam Talkhisul Khabir adalah perawinya ada yang bernama Umar bin Sabah, dan dia adalah termasuk orang yang kadzdzab, orang yang pendusta. Ya. Maka karena itulah para ulama berbeda pendapat. Artinya dalam mazhab Syafi'i pun ada yang membolehkan dan tidak melarang dan tidak mengatakan makruh. Walaupun Imam Ar-Rafi'i menguatkan yang pendapat makruh, termasuk Imam Abu Syuja menggunakan pendapat yang makruh. Tapi pendapat imam-imam yang lain tidak. Jadi air yang terjemur matahari masih boleh digunakan untuk bertohar dan masih mensucikan. Ya. Dia masih suci dan masih mensucikan.
Baik. Sampai sini dulu ya. Kita baca kitabnya. Insya Allah nanti kita lanjut. Kita belajar biar sedikit tetapi paham ya. Intinya kita belajar hari ini adalah ada 2 jenis air dari 7 sumber. Ya, kalau 7 itu sumber ya. Air sungai itu sumbernya dari sungai. Nah, air yang dari 7 sumber itu ketika kita menggunakan untuk bertaharah ya, dibagi lagi. Pertama, airnya masih mutlak. Ya, tidak berubah. Masih dalam kondisi aslinya. Itu seperti air sungai, langsung kita ambil dari sungai. Kemudian air yang kedua, air yang berasal dari 7 sumber itu, kemudian sengaja disimpan di suatu tempat, kemudian dijemur. Bukan dijemur di sungai. Kalau di sungai itu memang terjemur dia, ya kan? Karena kalau matahari datang kan pasti menyinari sungai, dan sungainya terjemur. Tapi maksudnya ini, air yang dijemur ini, air yang dari sungai, atau yang dari sumur, atau yang dari mata air, kita simpan di tempat khusus, kemudian kita jemur di sinar matahari. Nah, itu yang disebut dengan air musyammas. Nah, ini sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air tersebut juga masih boleh digunakan untuk bersuci, karena dia masih suci. Ya, tidak ada larangan sama sekali. Nah, sebagian mengatakan makruh. Makruh artinya dianjurkan untuk tidak dipakai. Karena apa? Karena ada akibat yang dikhawatirkan akan terjadi. Ya, seperti hadis yang disebut bahwa akan menimbulkan penyakit. Ya, walaupun hadisnya dibantah oleh kelompok ulama yang pertama dengan mengatakan bahwa hadis itu semuanya dhaif dan tidak ada yang sahih, karena para perawinya itu perawi yang ada yang pendusta dan ada yang memalsukan hadis. Artinya hadis mereka, riwayat mereka tidak diterima. Jadi riwayat yang berasal dari mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Paham sampai sini? Paham ya? Baik, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kita belajar. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tambahan ilmu dan diberikan berkah, berkah ilmu, berkah amal, berkah pahala dan berkah yang lainnya. Ya. Kita tutup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.